Update terbaru di medan tempur Rusia-Ukraina. Baru saja salah satu pemeran inti di konflik ini yaitu AS membekukan dana bantuan militernya untuk Ukraina. Dan ini menjadi keunggulan baik untuk Putin. Apalagi pasukan Ukraina dilaporkan meninggalkan beberapa alutsista canggih dan senjata terbaik mereka di Kursk setelah posisi mereka dikepung oleh tentara Rusia. Hal ini lantas mewakili kemunduran yang luar biasa untuk Ukraina. Mengingat sama saja membiarkan peralatan persenjataan canggih mereka dari sekutu barat dirampas oleh Rusia. Kemampuan pasukan Ukraina dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi alutsista barat juga akhirnya dipertanyakan. Bukan hanya satu atau dua, tapi puluhan hingga ratusan unit. Berikut daftar alutsista yang gagal dipertahankan Ukraina karena ketidakmampuan dan membuat senjata dari barat itu seolah tampak sia-sia. Let's go! 1. Tank Abrams milik Amerika. Sebuah video yang menampilkan tank Abrams diderek ramai dibincangkan setelah dibagikan sejumlah pengguna media sosial. Meski tidak ada identifikasi jelas kapan tepatnya, namun diyakini bahwa pemandangan tersebut terjadi belum lama ini, seiring dengan kemunduran pasukan Ukraina di Kursk. Dalam video yang beredar, tampak tank buatan Amerika ini diamankan sejumlah pasukan Rusia. Mengutip Forbes, Amerika Serikat menyumbangkan setidaknya 31 tank Abrams di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, di mana kabar yang tersiar menyebut Rusia telah menghancurkan dan merampas 20 unit di antaranya hingga September 2024 lalu. Padahal tank ini pernah digembar-gemborkan sebagai pengubah jalan perang yang potensial dalam konflik lapangan Ukraina melawan Rusia. Pejabat senior Ukraina bahkan mengatakan tank Abrams yang tersisa telah ditarik dari medan perang dan mengevaluasi penggunaannya kembali. Kendaraan tempur ini dikirim pertama kali pada Januari 2023, tapi pada bulan September di tahun yang sama, Kepala Mata-Mata Militer Ukraina Kirilo Budanov mencatat bahwa tank-tank itu tidak akan bertahan lama di medan perang dan hanya boleh digunakan dalam operasi yang sangat spesifik serta telah dirancang dengan baik saja. Pada bulan Desember 2024, mantan penasehat keamanan nasional Amerika, Jake Sullivan, mengakui tank Abrams tidak berguna bagi Ukraina. Pejabat militer Amerika lainnya pun memperingatkan hal serupa. Dan seperti yang dikhawatirkan, tank-tank Abrams itu terbukti tidak sesuai dengan kemampuan dan keahlian pasukan Kiev Ukraina dalam penggunaannya. 2. M2 Bradley buatan AS. Kendaraan tempur M2 Bradley yang memiliki bobot 30 ton yang dapat memberondong peluru kaliber besar dimungkinkan sebagai kendaraan tempur terbaik dalam perang Rusia-Ukraina. Juga termasuk dalam daftar yang hancur dan dirampas oleh Rusia. Tidak tanggung-tanggung, pemerintahan Biden disebut mengirimkan lebih dari 300 unit M2 Bradley ke Ukraina yang kemudian didistribusikan ke setidaknya 6 batalion yang terdiri dari 31 unit, termasuk beberapa diantaranya dari Brigade Mekanik ke-47. Dengan kombinasi yang seimbang antara mobilitas, perlindungan, dan daya tembak, unit-unit tersebut telah berjuang keras dalam penyerangan dan pertahanan di seluruh Ukraina. Tapi sebelum minggu ini, Ukraina dilaporkan telah kehilangan setidaknya 80 unit M2 Bradley di medan perang. Sementara contoh yang terjadi di Kursk mungkin menjadi yang ke-81 bagi mereka. Situasi lantas diperburuk dengan tidak akan adanya lagi M2 Bradley yang akan datang, kecuali pemerintahan Donald Trump menjanjikan unit tambahan dari surplus Angkatan Darat Amerika. Pada September 2024, Forbes mencatat setidaknya ada 5 unit M2 Bradley telah berada di tangan Rusia dalam kondisi baik. Meski terdengar ganjil, pasukan Putin saat itu menggunakan senjata hasil rampasan mereka untuk melawan Ukraina di garis depan. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan M2 Bradley Ukraina yang sudah dimodifikasi telah digunakan oleh Brigade Infanteri Motor ke-30 Angkatan Darat Rusia. Wah, gunain senjata musuh untuk melawan musuh kembali ya. 3. Selanjutnya ada Howitzer M77 buatan Inggris yang merupakan meriam artileri berat
155 mm seberat 4,5 ton yang dapat menembakkan peluru tanpa kendali hingga jarak 19 mil jauhnya. Persenjataan ini pertama kali tiba di Ukraina pada musim semi tahun 2022, sebuah titik balik bagi negara yang tengah dilanda perang saat itu. Dan yang tak kalah penting, kedatangan howitzer M777 menandai transisi core artileri Ukraina yang sebelumnya lambat karena persenjataan bekas Soviet yang mereka miliki sudah ketinggalan zaman. Secara keseluruhan, Ukraina telah menerima sekitar 200 howitzer M777 dari Inggris yang ditempatkan di sepanjang garis depan pertahanan sepanjang 800 mil. Hanya saja, keberadaan senjata ini di mana-mana juga menjadi masalah, sebab secara tidak langsung menjadikan senjata ini rentan terhadap tembakan balasan Rusia, apalagi serangan udara. Dan howitzer M777 kerap dijadikan sebagai target prioritas karena mudah terdeteksi. Sementara dalam 37 bulan masa perang, di mana pertempuran di Kursk menjadi puncaknya, Ukraina dicatatkan telah kehilangan setidaknya 55 howitzer M777. Senjata yang direbut Rusia saat menancapkan kembali hak kepemilikan Oblast mungkin merupakan unit utuh pertama yang dibawa pulang oleh Ukraina. Secara keseluruhan, Ukraina kehilangan sekitar 500 kendaraan dan peralatan berat lainnya di Kursk, sedangkan Rusia kehilangan sekitar 600 miliknya. Sekilas ini menjadi kemenangan bagi Ukraina, tapi jangan lupakan bahwa Rusia dapat menyediakan lebih banyak peralatan perangnya sendiri. Berbeda dengan Ukraina yang hanya memperoleh persenjataan canggihnya dari sekutu baratnya, tapi tidak bisa memproduksi secara mandiri di dalam negerinya sendiri. 4. Putin targetkan penghancuran senjata barat. Selain 3 persenjataan tadi yang cukup canggih, senjata barat lainnya yang sangat berharga juga menjadi sasaran penghancuran oleh pasukan Rusia di Kursk, dengan sebagian besar tercatat dari waktu ke waktu yang akan diuraikan sebagai berikut. Pada April 2024, Kementerian Pertahanan di Moskow melaporkan penghancuran kendaraan lapis baja MLS Shield buatan Italia. Kementerian itu menerbitkan video yang memperlihatkan penghancuran kendaraan dilakukan dengan amunisi Lancet. Berlanjut ke bulan Oktober, giliran Garda Nasional Rusia yang menghancurkan pengangkut personil lapis baja Stryker buatan Amerika dengan pesawat nirawak di wilayah perbatasan Kursk. Berdasarkan keterangan yang dikutip TASS, pengangkut personil lapis baja Stryker adalah kendaraan tempur beroda lapis baja ringan yang dirancang untuk mengangkut infanteri ke medan perang, mendukung pasukan dengan tembakan, serta menyelesaikan tujuan pertempuran dan dukungan khusus. Pada bulan November, pasukan Rusia kembali melakukan penghancuran yang kali ini menjadikan M1126 Stryker buatan Amerika lainnya menjadi target. Sedangkan Februari bulan lalu, satu kru peleton UAV Rusia yang dijuluki 10 Sahabat Utara menghancurkan 12 kendaraan militer Ukraina selama upaya serangan balik musuh di wilayah Kursk. Wah, jadi cukup banyak juga ya. 5. Penggunaan senjata barat oleh Ukraina. Dalam pergerakannya ke Kursk Agustus lalu, pasukan Ukraina sukses melancarkan serangan saat menargetkan sejumlah jembatan di distrik Gluskovsky. Hal ini sekalian menjawab pertanyaan tentang bagaimana Ukraina menggunakan senjata barat di Kursk dan seberapa besar pengaruhnya bagi kemajuan yang dicatatkan. Al Jazeera mewartakan serangan Ukraina ke Kursk terjadi hanya beberapa bulan setelah Amerika dan beberapa sekutu NATO-nya mengizinkan Kiev menggunakan senjata mereka untuk menyerang target di dalam Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, lantas menuduh Ukraina menggunakan roket buatan barat dalam hal ini, yaitu HIMARS Amerika. Tidak heran jika beberapa analis berpendapat bahwa persenjataan yang disediakan Amerika berikut intelijennya yang luar biasa menjadi faktor yang memungkinkan pasukan Ukraina maju dengan cepat ke wilayah Rusia. Selesnyov, mantan juru bicara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan kepada layanan Rusia VOA bahwa intelijen Ukraina dan sistem roket artileri mobilitas tinggi yang disediakan Amerika yang dikenal sebagai HIMARS sangat penting bagi kemajuan yang menakjubkan itu.
Karenanya wajar jika Rusia dapat dengan mudah mengubah keadaan ketika Amerika memutuskan untuk membekukan bantuan militer dan intelijen ke Ukraina belum lama ini. Dan mungkin saja ini menjadi titik kemenangan bagi Rusia karena Ukraina sudah tidak bisa bergantung dengan AS, tapi hanya ke negara-negara barat di Uni Eropa yang kemampuan militerisasi dan teknologinya tidak secanggih AS. Namun, secanggih-canggihnya persenjataan barat, Ukraina pada dasarnya tak berkutik ketika bantuan itu tak dibarengi dengan kemampuan intelijen yang juga datang dari sekutunya yaitu AS. Sehingga hanya butuh hitungan minggu, persenjataan penting yang terlanjur berada di Kursk berakhir sia-sia. Bahkan beberapa darinya dapat dirampas oleh Rusia dan dimanfaatkan Putin untuk menyerang Ukraina kembali. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai posisi Ukraina saat ini? Akankah Ukraina dapat maju hanya dari dukungan negara-negara Uni Eropa? Yang dimana setelah AS dan Donald Trump meninggalkan Ukraina begitu saja?